Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya dan juga nikmat yang besar kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah dengan nomor induk mahasiswa 2301 0401 0160 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas medial test ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang peta konsep atau materi ilmu dakwah. Sebelumnya, saya sudah mempersiapkan peta konsep ilmu dakwah yang mana peta konsep ini akan menjadi acuan materi atau pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama, itu ada materi tentang tinjauan umum ilmu dakwah. Yang kedua, ada materi tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga, ada materi tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Dan yang keempat, ada materi tentang objek studi ilmu dakwah. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara etimologis, kata dakwah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Dan secara terminologis, kata dakwah berarti mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dakwah adalah upaya untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada individu atau masyarakat dengan tujuan mengajak mereka kepada kebaikan, kebenaran, serta iman kepada Allah. Ilmu dakwah bukan hanya tentang memberi ceramah atau khutbah, melainkan juga tentang strategi komunikasi, pemahaman psikologi manusia, serta pemilihan metode yang efektif dalam mengajak orang lain ke jalan yang benar. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang fenomena dakwah. Fenomena dakwah adalah sesuatu yang merujuk kepada berbagai peristiwa dan perubahan yang terkait dengan upaya penyebaran agama Islam dan dampaknya kepada individu, masyarakat, dan budaya. Fenomena dakwah mencakup beragam aspek dan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya di mana dakwah itu dilakukan. Contoh dari fenomena dakwah ini ialah seperti seorang dokter ketika memberikan suntikan kepada pasiennya dengan mengucapkan basmalah. Kemudian tatkala memberikan resep, si dokter berkata bahwa apa yang ia berikan kepada pasien tersebut hanyalah sebuah ikhtiar semata. Kesembuhan sepenuhnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, si pasien diharapkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar yang dilakukan. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dokter tersebut telah melakukan dakwah yang dikait-pautkan dengan profesinya sendiri. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu tentang tinjauan semantik dakwah. Semantik dakwah merujuk pada penggunaan bahasa. Ditinjau dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu yang pertama ada da'a. Da'a adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau.
Kata da'a memiliki arti memohon, meminta, berdoa, dan memanggil. Sebagaimana yang ada dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 25. Yang kedua ada yad'u. Yad'u adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan. Kata yad'u memiliki arti panggilan, ajakan, dan seruan. Sebagaimana yang ada dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Yang ketiga ada dakwah. Dakwah adalah isim masdar. Kata dakwah memiliki arti yaitu doa dan dakwah, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surah Ibrahim ayat 44. Dan yang keempat ada ud'u. Ud'u adalah fi'il amar atau kata kerja perintah. Kata ud'u ini memiliki arti serulah. Contohnya ada pada Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk agama, menyuruh mereka pada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh dalam bukunya Beberapa Catatan Mengenai Dakwah Islam mengatakan bahwa dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Profesor Toha Yahya Umar MA mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar, sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Dr. Andes Haji Masdar Helmi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah atau ajaran Islam, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Al-Quran Hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Dasar hukum dakwah dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang berisi petunjuk dan ajaran Allah kepada umat manusia. Hadis adalah catatan-catatan tentang perbuatan, perkataan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam. Kedua sumber ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dakwah. Kita masuk pada pembahasannya kedua, yaitu tentang fungsi dakwah. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, dan menghibur, dan mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku yang baik. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi tingkatan isi atau pesan dakwah. Pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu yang pertama, menanamkan pengertian, yang kedua, membangkitkan kesadaran, yang ketiga, mengaktualisasikan dalam tingkah laku, dan yang keempat, melestarikan dalam kehidupan. Kedua, dari segi misi perubahan masyarakat atau taghyir, Muhammad Syafaat Habib memberikan penjelasan tentang fungsi dakwah sebagai agen perubahan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama dari segi praktisnya, yang kedua dari segi natur atau keadaan manusia itu sendiri, yang ketiga dari segi peranan sebagai pembaharu masyarakat, yang keempat dari segi kehidupan manusia dan tujuan hidupnya, dan yang kelima dari segi diri manusia terutama dari segi fisikisnya.
Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah untuk menyampaikan ajaran agama Islam, mengajak orang lain untuk memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran tersebut, serta memperkuat keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Dakwah kepada orang kafir bertujuan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada orang ahli kitab bertujuan agar mereka sadar dan mengakui kebenaran segala yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka tumbuh dalam keimanan, meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran Islam, dan menjalankan prinsip-prinsip agama dengan penuh kesadaran. Tujuan dakwah jika berorientasi pada pesan dakwah yang disampaikan menurut Syekh Ali Mahfud meliputi 6 hal, diantaranya untuk meluruskan akidah, untuk membentuk amal, untuk membina akhlak, mengokohkan persatuan dan persaudaraan muslim, menolak atau melawan ateis, dan memberantas syubhat dalam agama. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Dan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang proses dakwah. Proses dakwah adalah upaya atau metode untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada individu atau kelompok lain dengan tujuan untuk mengajak mereka memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran Islam. Proses dakwah melibatkan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses dakwah, diantaranya: yang pertama ada takhtid atau perencanaan, yang kedua tanzim, keorganisasian, yang ketiga tindakan berdakwah atau perbuatan atau action, dan yang terakhir evaluasi penilaian. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur ini memberikan struktur dan kerangka kerja bagi proses dakwah. Unsur-unsur dakwah tersebut adalah: yang pertama ada da'i atau pelaku dakwah. Da'i adalah seseorang yang berperan sebagai penyampai dakwah atau misi penyebaran ajaran agama Islam. Tugas seorang da'i adalah mengajak orang lain untuk memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua ada mad'u atau mitra dakwah. Mad'u adalah orang atau sekelompok orang yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang da'i. Yang ketiga ada maddah atau materi dakwah. Materi dakwah diambil dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjelaskan banyak hal tentang dakwah. Maddah juga meliputi akidah, akhlak, dan syariah. Yang keempat ada wasilah atau media dakwah. Wasilah adalah alat untuk menyampaikan materi dakwah. Media ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu media presentasional, yaitu suara, tubuh, dan wajah, media representasional seperti buku, lukisan, foto, dan terakhir media mekanis. Dan yang terakhir ada thariqah atau metode dakwah. Thariqah adalah cara-cara yang digunakan dalam berdakwah atau teknik penyelesaian sesuatu yang dirancang untuk menemukan cara-cara yang tepat dalam berdakwah. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu tentang objek studi ilmu dakwah, dan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu objek ilmu dakwah. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai objek studi karena ia merupakan salah satu syarat pokok ilmu pengetahuan. Objek ilmu dakwah adalah subjek atau aspek-aspek yang menjadi fokus studi dalam bidang ilmu dakwah. Setiap ilmu pengetahuan memiliki dua objek, objek formal dan objek material. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang objek formal. Objek formal ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu ajaran Islam dari seorang atau kelompok. Objek formal ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakannya dari objek kajian dari disiplin ilmu lainnya. Dapat disimpulkan bahwa objek formal ilmu dakwah ini ialah proses pengolahan, penyampaian, penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius. Ada beberapa aspek objek formal ilmu dakwah, diantaranya yang pertama metode dakwah, yang kedua etika dakwah, yang ketiga komunikasi dakwah,
Yang keempat, psikologi dakwah. Yang kelima, kajian penerimaan dakwah. Dan yang keenam, pengelolaan dakwah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu objek material. Objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, serta ijtihad ulama. Objek material ilmu dakwah dapat diartikan dengan segala hal yang menjadi fokus atau bahan kajian dalam aktivitas dakwah. Menurut Syekh Hasan Basri, objek material ilmu dakwah ialah unsur-unsur dakwah itu sendiri, diantaranya dai, mad'u, maddah, wasilah, dan thariqah. Ada beberapa aspek objek materi ilmu dakwah ini, diantaranya yang pertama Al-Quran dan hadis, yang kedua teologi dan akidah, yang ketiga hukum Islam atau fikih, yang keempat sejarah dakwah, yang kelima sosial dan budaya, dan yang terakhir bahasa dan komunikasi. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.